Shalom, perkenalkan nama saya Noraida Manulang, NPM 19010101080, Prodi PGSD, Stambut 2019-2020, Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang berjudul perbandingan proses pembelajaran yang berpusat pada guru dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Perbandingan proses pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang pertama yang saya jelaskan yaitu metode proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Metode pembelajaran berpusat pada guru adalah perencanaan pembelajaran dan instruksi berpusat pada guru. Dalam metode ini, seorang pengajar berperan dalam memberikan bahan ajar untuk peserta didiknya. Pada metode pembelajaran berpusat pada guru tidak hanya menguasai kelas secara monoton, namun guru harus cenderung mengaktifkan pemahaman siswa. Dalam hal ini, guru perlu melibatkan 3 komponen penting dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, yang pertama menciptakan sasaran behavioral atau perilaku. Yang kedua, menganalisis tugas. Dan yang ketiga, menyusun taksonomi instruksional. Artinya, gurulah yang lebih berperan untuk kelancaran proses pembelajaran mengajar di kelas. Nah, sebagai ciri-ciri pembelajaran yang berpusat pada guru yaitu 1. Guru yang menjadi pusat dalam kegiatan belajar mengajar. 2. Siswa ditempatkan sebagai objek belajar. 3. Kegiatan pembelajaran terjadi pada tepat dan waktu tertentu. 4. Tujuan utama pengajaran adalah menguasai materi pembelajaran. Nah, yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini merupakan ciri pembelajaran kurikulum 2013, di mana siswa mengambil tanggung jawab yang lebih untuk memantau kemajuan belajar mereka sendiri. Siswa juga terlibat dalam berpikir tingkat tinggi. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya, mengeksplorasi secara mandiri terhadap suatu permasalahan. Berikut hal penting dalam pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik, yaitu 1. Siswa harus jelas apa yang mereka butuhkan untuk dicapai. Yang kedua, mereka harus melihat belajar sebagai sesuatu yang bermakna. Yang ketiga, bimbingan atau panduan harus disediakan untuk membantu siswa mencapai hasil yang diinginkan. Nah, yang terakhir, harus ada kegiatan yang diperlukan siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri dari berbagai sumber belajar. Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik menggunakan pendekatan ilmiah secara khusus menggunakan metode pemecahan masalah. Apa sih arti metode pemecahan masalah itu? Nah, metode pemecahan masalah atau problem-based learning merupakan suatu model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar bagaimana itu belajar. Bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Prinsip-prinsip metode pemecahan masalah itu 1. Belajar adalah proses konstruktif dan bukan penerimaan. Yang kedua, belajar adalah proses cepat. Bila belajar mengajukan keterampilan self-monitoring, secara umum mengacu pada metakognisi. Nah, yang ketiga, mengarahkan pelajar untuk memiliki pengetahuan dan untuk mampu menerapkan proses pemecahan masalah. Merupakan tujuan yang sangat penting. Pembelajaran biasanya dimulai dengan penyampaian pengetahuan oleh pembelajaran kepada pelajar. Kemudian disertai pemberian tugas-tugas berupa masalah untuk meningkatkan pengetahuan penggunaan. Nah, sebagai karakteristik problem-based learning, saya akan memaparkan karakteristik berikut, yaitu 1. Belajar dimulai dengan suatu masalah. Yang kedua, memastikan bahwa masalah tersebut berhubungan dengan dunia nyata siswa. Yang ketiga, mengorganisasikan belajar seputar masalah, bukan seputar ilmu disiplin. Yang keempat, memberi tanggung jawab yang besar kepada siswa dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. Yang kelima, menggunakan kelompok kecil. Yang keenam, menuntun siswa untuk berdemonstrasikan yang telah mereka pelajari dalam bentuk produk atau kinerja. Sebagai kegiatan pembelajaran problem-based learning, yaitu 1. Guru membimbing siswa untuk melakukan analisis terhadap pemecahan masalah terkait pada masalah yang telah ditemukan oleh siswa. Nah, yang kedua,
Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses mereka gunakan. Yang ketiga, guru melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah dipelajari siswa. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.